Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfian Karismawan dari nomor absen 7. Saya Amina Rosada dari absen 15. Saya Aulia Umara dari absen 30. Saya Bella Nur Fadila dari absen 36. Asal-usul dan persebaran nenek moyang di bangsa Indonesia. Proto Melayu, Deutero Melayu, Melanisoid, dan Negrito Wedit. Ciri-ciri Proto Melayu: 1. Datang dari Cina bagian timur di Pasifik. 2. Rambut lurus. 3. Kulit kuning kecoklat-coklatan. 4. Bermata sipit. 5. Bertubuh tidak terlalu tinggi. 6. Bentuk mulut dan hidung sedang. Ciri-ciri Deutero Melayu mempunyai ciri-ciri yang sama dengan Proto Melayu, yaitu 1. Datang dari Indochina bagian utara. 2. Rambut lurus. 3. Kulit kuning kecoklat-coklatan. 4. Bermata sipit. 5. Bertubuh tidak terlalu tinggi. 6. Bentuk mulut dan hidung sedang. Ciri-ciri Melanisoid: 1. Bersebarannya di Papua dan Australia atau suku aborigin. 2. Rambut keriting. 3. Kulit hitam. 4. Bertubuh pendek sekitar 160 cm. Ciri-ciri Negrito dan Wedit: 1. Berkulit hitam. 2. Letak mata yang dalam sehingga nampak seperti berang. 3. Tinggi rata-rata lelakinya 155 cm. 4. Berkepala mesocepat. Corak kehidupan masyarakat masa praksara: 1. Pola huningan. 2. Dari berburu, meramu, sampai bercocok tanam. 3. Sistem kepercayaan. Ciri-ciri pola hunian: 1. Kedekatan dengan sumber air. 2. Kehidupan di alam terbuka. 3. Dapat melihat dari letak geografis, situs-situs serta kondisi lingkungannya. 4. Situs-situs purba di sepanjang aliran Bengawan Solo. Dari berburu, meramu, sampai bercocok tanam: 1. Mempertahankan hidupnya dengan pola berpindah-pindah. 2. Alat yang digunakan masih terbuat dari batu. 3. Beristirahat di bawah pohon besar dan membuat atap dari daun-daunan. 4. Peralatan pokoknya adalah kapak persegi dan kapak lonjong. Sistem kepercayaan: 1. Mereka sudah memahami adanya kehidupan setelah mati. 2. Adanya upacara penguburan orang meninggal dan upacara pesta untuk mendirikan bangunan suci. 3. Mereka percaya manusia yang meninggal akan mendapatkan kebahagiaan jika mayatnya ditempatkan pada susunan batu besar. Perkembangan teknologi: 1. Antara batu dan tulang. A. Kebudayaan Pacitan. B. Kebudayaan Nandong. 2. Antara pantai dan gua. A. Kebudayaan Koken Modinger. B. Kebudayaan Abris Zeus Rote. 3. Mengenal api. A. Kebudayaan kapak persegi. B. Kebudayaan kapak lonjong. Antara batu dan tulang: 1. Mereka menggunakan alat-alat dari batu yang seadanya dan juga dari tulang. B. Peralatan itu berkembang pada zaman Paleolitikum atau zaman batu tua. 3. Zaman ini berlangsung sekitar 600 tahun yang lalu. Kebudayaan Pacitan: 1. Kebudayaan ini berkembang di daerah Pacitan, Jawa Timur. 2. Seorang ahli menemukan alat dari batu yang sering disebut dengan kapak genggam atau kapak perimbas. 3. Dan ditemukan alat batu yang disebut chopper sebagai alat pencetak. Kebudayaan Ngandong: 1. Kebudayaan ini berkembang di daerah Ngandong dan juga Sidorejo. 2. Ditemukan alat dari tulang binatang dan tanduk rusa. 3. Dan ditemukan juga alat seperti tombak bergigi. Antara pantai dan gua: kebudayaan Mesolitikum ini
terbagi menjadi dua kelompok besar yang ditandai lingkungan tempat tinggal, yakni pantai dan gua. Kebudayaan Jokkenmodinger, satu istilah dari bahasa Denmark. Jokken berarti dapur dan moding dapat diartikan sampah. Jokkenmodinger merupakan tumpukan timbunan kulit dan tulang yang menggunung di sepanjang pantai Sumatera. Jokkenmodinger ini dapat memberi informasi bahwa manusia purba umumnya bertempat tinggal di tepi pantai. Kebudayaan Abris dan Sosros. Kebudayaan ini merupakan hasil kebudayaan yang ditemukan di gua-gua. Beberapa hasil teknologi bebatuan yang ditemukan, misalnya ujung panah, flek batu, penggilingan. Juga ditemukan alat-alat jari tulang dan tanduk busa. Mengenal api. 1. Penemuan api kira-kira terjadi pada 400 tahun yang lalu. Penemuan pada periode manusia Homo erectus. 3. Pada awalnya pembuatan api dilakukan dengan cara membenturkan dan memasukkan benda halus yang mudah terbakar dengan benda padat lain. Sebuah revolusi. Zaman paling penting dalam kehidupan manusia adalah zaman batu baru atau Neolitikum. 2. Zaman ini dapat dikatakan sebagai zaman batu muda. 3. Pada zaman ini telah terjadi revolusi kebudayaan, yaitu terjadinya perubahan pola hidup manusia. Kebudayaan kapak persegi. 1. Nama kapak persegi berasal dari penyebutan oleh von Heine-Gelder. 2. Kapak persegi ini berbentuk persegi panjang dan ada juga yang berbentuk trapesium. Kebudayaan kapak lonjong. 1. Nama kapak lonjong ini disesuaikan dengan bentuk penampakan alat ini yang berbentuk lonjong. Kapak yang berukuran besar sering disebut Balzenbeil, dan kapak yang berukuran kecil dinamakan Kleinbeil.